PKS kampanye, golput sudah seperti antek HTI yang anti demokrasi Pancasila. Ditulis oleh Ca Anton di siwar.com. Sebelum Indonesia membubarkan HTI, menyusul negara-negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Saya kerap membaca situs-situs resmi milik HTI. Dalam sebuah artikel, pernah HTI menuliskan tentang PKS yang tak sejalan dengan mereka. Hal itu disebabkan PKS ikut bagian dalam demokrasi Pancasila yang bertentangan dengan prinsip mereka. Kurang lebih intinya seperti itu, dan hal ini sudah menjadi rahasia umum, karena dulu kala HTI melakukan propaganda secara terbuka. Sebelum HTI dibubarkan, mahasiswa yang dikader oleh HTI kerap membuat konten propaganda terkait khalifah dan memojokkan demokrasi. Namanya propaganda, tentu saja hal ini pun sudah menjadi rahasia umum. Salah satu contoh materi propaganda yang saya ingat adalah ketika itu mereka menyoroti angka golput yang semakin tinggi. Meskipun angka golput semakin tinggi disebabkan oleh berbagai pengaruh, mereka menggiring hal itu supaya masyarakat menganggap bahwa hal itu menjadi bukti ketidakpercayaan mereka terhadap sistem demokrasi Pancasila yang sudah ada, bukan ketidakpercayaan masyarakat terhadap tokoh-tokoh politik yang dianggap tak kompeten dan lain sebagainya. Mereka menggiring pemikiran bahwa masyarakat butuh sistem yang baru, yaitu khalifah yang ditolak di mana-mana, terutama di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Mengapa demikian? Karena di negara yang mayoritas penduduknya bukan beragama Islam, doktrin khalifah tidak akan dianggap karena tidak bisa menyentuh sentimen keyakinan yang ada di sana. Seperti yang kita ketahui bersama, dari zaman ke zaman, segala sesuatu yang dibumbui dengan sentimen agama dan ras akan membawa motivasi tersendiri bagi sebuah perjuangan. Meskipun perjuangan tersebut terkadang berpotensi melenceng dari nilai-nilai kebaikan secara universal, kebaikan yang bisa diukur dengan akal sehat, kebaikan yang bisa diterima secara adil oleh nilai-nilai kemanusiaan. Ketika HTI masih eksis di bumi pertiwi, idealisme mereka membuat enggan dengan PKS atau sebut saja berseberangan. Tetapi, giliran mereka sudah bubar dan PKS menjadi partai yang diambang kehancuran, mereka seperti akrab. Hal itu terlihat dari video Mardani PKS dan salah satu mantan petinggi HTI menjelang Pilpres dengan propaganda 2019 ganti presiden dan sistem. Menjelang pilkada ini, PKS Solo seperti menunjukkan sifat aslinya. PKS Solo berwacana untuk melakukan kampanye golput dalam pilkada pemilihan wali kota Solo, yang saat ini dukungan mengalir deras terhadap Gibran. Partai politik yang melakukan kampanye golput sudah seharusnya dibubarkan, karena hal itu bertentangan dengan tujuan berdirinya sebuah partai dalam negara demokrasi. Partai yang mengkampanyekan golput bukanlah partai yang baik, bukan partai yang mengajarkan demokrasi berkualitas. Adanya pemikiran untuk melakukan kampanye golput sudah mencederai demokrasi. Jika orang biasa melakukan golput masih masuk akal karena menganggap tak ada wakil atau calon pemimpin yang bisa dipilih atau calon-calon yang disuguhkan untuk dipilih dianggap kurang bisa diterima. Tetapi jika partai yang melakukan kampanye golput, itu yang harus dipertanyakan. Tujuannya apa? Sebab mereka adalah partai politik. Partai yang seharusnya menjadi tempat kader-kader calon pemimpin negeri ini. Jika PKS Kota Solo melakukan kampanye golput, lalu apa bedanya mereka dengan HTI yang anti terhadap demokrasi dan menjadikan golput sebagai alasan untuk mengganti sistem? Partai yang ada di Indonesia seharusnya mencerminkan dasar negara kita, yaitu demokrasi Pancasila. Pancasila dengan segenap turunannya yang telah menjadi kesepakatan pendiri bangsa harus menjadi dasarnya. Jika itu saja tidak bisa dilaksanakan dengan baik, partai tersebut tidak layak diberi ruang karena berpotensi meluluh lantahkan tatanan kenegaraan yang sudah cukup baik. Jika PKS tidak mau dikatakan antek HTI dan melakukan kampanye golput karena tidak memiliki kader yang siap berjuang dalam konteks Pilkada Solo, itu pun bukanlah alasan tepat untuk melakukan kampanye golput yang mencederai demokrasi. Ketika sebuah partai tidak bisa menerapkan tindakan-tindakan kebangsaan di atas kepentingan pribadi dan golongan, hal itu sangatlah berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika PKS mengutamakan kebangsaan untuk menularkan hasil demokrasi yang berkualitas, tidak ada alasan bagi mereka untuk melakukan kampanye golput, karena mereka sendiri adalah bagian dari demokrasi.
Partai adalah kendaraan dalam sebuah demokrasi. Apa yang dilakukan oleh sebuah partai sudah seharusnya berjalan menuju demokrasi Pancasila, bukan berjalan menjauhi demokrasi itu sendiri. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily.